Di balik gedung tinggi berkilau, Kadang-kadang ketusuk ikan pari saya itu kemarin tuh. Satu bulan nggak kerja, sakit langsung berdarah banyak banget. Itu nyarinya dari pasir dari Ancol, dalam airnya gelap, kaki begini, di situ ada ikan pari, langsung dia nancep. langkah kaki berkejaran dengan Kemarin tuh pada mati semua. Ini yang hidupnya. Kabarnya kadang-kadang ada buahan dari limbah Filipina itu. Tahu limbah itu putih kayak susu. Di Pulau G aja ikan-ikan pada mati semua, pada rajungan pada ngambang semua. Di tengah kota sebesar ini, tidak semua orang punya tempat lain untuk pergi. Para nelayan pencari kerang mungkin tidak terlihat dalam peta pembangunan, tidak masuk dalam narasi besar kota. Tapi tanpa mereka, ada bagian dari kehidupan kota yang diam-diam ikut runtuh. Mereka adalah fondasi yang rapuh, yang menopang kota yang terlihat kokoh. Oh, nggak cukup, Mas. Nggak cukup. 100 juga pengeluaran nggak cukup buat anak sekolah, apalagi buat dapur gitu. Nggak cukup lah kalau upah saja mah. Kalau kita ngandelin suami ya mungkin keteteran, Mas. Nggak dapat pendapatan itu. Kembalikanlah laut itu sebagai penghasilan untuk kehidupan nelayan. Karena laut yang sekarang ini sudah banyak sekali terjadi pencemaran di situ, sehingga menyebabkan ikan-ikan ataupun kerang-kerang pada mati di situ. Mengukir kisah yang tak abadi, terlalu lama kita mencari, mengejar mimpi yang belum pasti. Sampai kapan di ruang ini menahan mimpi yang tak tergapai? Mungkin saatnya kita bergerak, melangkah menuju cahaya yang terang. Jakarta terlihat terus bergerak maju, tapi ada kehidupan yang diam-diam menopangnya tanpa pernah benar-benar dihitung. Di balik gedung tinggi dan jalan yang tak pernah sepi, ada orang-orang yang setiap hari bertaruh nyawa hanya untuk memastikan kota ini tetap berjalan. Ini bukan sekedar cerita tentang pekerjaan. Ini tentang bagaimana sebuah kota besar diam-diam bertumpu pada kehidupan yang rapuh. Dan disinilah semuanya dimulai. Kota berlari, kami tertinggal, bukan karena malas, hanya kurang modal. Ini sisi lain metropolitan. Di tempat saya berdiri sekarang ini, di ujung Jakarta Utara, air laut rasanya tak lagi benar-benar biru. Di sini masih banyak mereka yang hidup di luar bayang-bayang kemajuan. Mereka tidak mengejar mimpi, mereka hanya sekedar berusaha agar hidupnya tidak tenggelam. Bahkan sebelum pagi benar-benar tiba, perahu-perahu kecil di sini sudah bergerak menembus perairan. Disinilah hari dimulai, bukan dengan jadwal kantor, tapi dengan kehidupan para nelayan.
Inilah sisi lain metropolitan. Lain metropolitan, Jakarta yang hidup di pinggiran. Cahaya dan gegap gempita, ada denyut yang berjalan tertatih, hidup yang tumbuh tanpa sorak. Kami Hari bahkan belum terang, tapi nelayan pencari kerang sudah lebih dulu berhadapan dengan laut. Perahu kecil, mesin yang kadang rewel, dan tubuh yang dipaksa kuat. Mereka memulai hari sebelum matahari benar-benar naik. Perahu berangkat perlahan, membelah laut yang tak lagi jernih. Tidak ada kepastian di sana, tidak ada angka tetap, dan tidak ada jaminan. Hanya harapan sederhana. Semoga hari ini cukup untuk makan. Tangan mereka masuk ke air yang keruh, mengangkat kerang demi kerang yang nantinya akan kembali ke kota. Kerang-kerang itu tidak pernah memilih tempat untuk mereka tumbuh. Sama seperti mereka yang tidak pernah benar-benar memilih untuk ada di posisi ini. Kalau umurnya kita akan merantau. Dari belum punya anak merantau ke sini sama orang tua. Paling sulit itu pernapasan. Kalau pernapasannya kitanya nafsu, nggak jadi. Ya harus kita nyantai begini. Jadi kalau di dalam air tuh jangan terlalu nafsu. Terus kita kan airnya dalam. Kalau air dalam, tip hidung kan dari kuping keluar semua itunya, airnya. Kan ada suaranya petos. Berangkat kan pagi, kita nyari langsung pulang. Kalau ini kan kita ambilnya dari ternak. Kalau biasanya kita nyari dari batu-batu, dari hamparan pasir. Ya kadang jauh ke Tanjung Pasir nyari. Ya caranya kita talinya kan kita digenet ditaliin. Jadi tali kita dipasang 30 depa. Terus ada saung-saungnya, ada jangkarnya, ada bambunya, dan kita pasang talinya itu di tanah apung. 5 bulan baru panen. Kadang-kadang 5 bulan, kadang nggak jadi 8 bulan, tergantung bibitnya. Talinya kan pertama kan bintik-bintik kayak itu deh, dari kecil kayak apa ya, kayak satunya itu tuh bintik, terus lama-lama gede. Tergantung buahnya, kadang-kadang buahnya itu dimakanin ikan kalau masih kecil tuh. Kalau tadi kita yang nyilam itu 5 meter, ini cuma berapa 22 ember, baru 1 ton. Kemarin aja yang berapa 15 ember jadi 30 kilo. Ya protes kitanya ngambil bawa teman buat megangin karung. Ntar kita ditaker, dituangin ke karung, kita proses dibawa sama kakak dokar. Ini namanya pengrebusan. Rebus kalau udah mendidih kan kita matang nih, dikodek dulu. Habis dikodek udah matang kita tuangin ke tempat orang yang ngupas. Ya kalau nyari liar pendapatnya ada yang 2 drum cuman dapat 100 lebih aja sisanya tuh. Kalau ini kan kita kan pertumbuhan bikinnya ini 8 juta satu ternak. Hasilnya tergantung, kadang-kadang nggak ada buahnya, kadang-kadang ada banyak buahnya.
tergantung musiman sih. Ya tergantung sih, kalau seharinya bersihnya 200 ya 2 juta dapat 1 bulan tuh. Kadang dapat cucuk pari, ikan pari saya itu kemarin tuh. Satu bulan nggak kerja, sakit langsung berdarah banyak banget. Itu nyarinya dari pasir, dari Ancol. Nyelam airnya gelap, kaki begini, di situ ada ikan pari, langsung dia nancep gitunya tuh, durinya tuh langsung meriang, langsung kita 1 hari dibawa ke rumah sakit, ke klinik. Mista sudah puluhan tahun hidup dari laut Jakarta. Di tengah kota yang terus berubah, hidupnya hampir tidak berubah. Setiap hari ia menyelam ke dasar laut, mencari kerang dengan peralatan yang dimilikinya. Tidak ada jaminan keselamatan, hanya keberanian. Dalam sehari penghasilannya sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah. Tidak pasti, tidak cukup. Dan yang paling pahit, tidak sebanding dengan resikonya. Bagi orang seperti Mista, laut bukan lagi sekedar sumber hidup, tapi ruang di mana ia harus bertahan, meski kondisinya tidak lagi bersahabat. Karena setiap penyelaman bukan sekedar pekerjaan, tapi juga pertaruhan nyawa. Banyak sih resiko yang dihadapi nelayan kerang hijau itu kan. Ada yang kalau untuk mencari kerang itu kan ada yang secara alami ya kan. Itu mencari di bebatuan atau yang nempel-nempel di tembok-tembok di situ. Nah, ada juga yang nelayan membuat ternak tuh untuk kerang hijau itu. Nah, itu banyak kendalanya atau resiko itu kan. Ada yang terkena ikan pari pada saat nyari di pasir-pasir situ. Nah, terus yang sudah saya lihat ya, artinya resiko lainnya gitu kan yang namanya di laut itu kan berbagai macam kehidupan binatang ya kan. Nah, pada saat nyelam itu ada ikan, ada udang, ada kepiting kecil-kecil itu bisa aja masuk ke kuping. Itu kan salah satu risiko juga. Nah, terus risiko yang dialami juga kan ketika di perahu itu terjadi ada kerusakan secara mendadak, entah itu di mesinnya itu mati atau pembelnya itu bisa lepas. Nah, itu kan suatu kendala juga atau risiko juga. Nah, itu ada teknik yang sudah nelayan itu sudah punya teknik masing-masing bagaimana untuk kira-kira untuk pencegahan terjadi hal-hal yang buruk di situ. Banyak nelayan berangkat sendirian. Di kota sebesar Jakarta, mereka bekerja tanpa sistem yang benar-benar melindungi. Mereka mengemudikan perahu sendiri, menentukan titik penyelaman sendiri, menyelam dan mengangkat hasil tangkapan sendiri. Idealnya ada anak buah kapal yang menjaga dari atas. Tapi itu berarti ada biaya tambahan. Dan di realitas mereka, biaya kecil bisa menentukan segalanya. Makan hari ini atau tidak. Resikonya bukan hanya soal ikan pari, tapi di bawah laut juga ada hewan kecil yang bisa masuk ke telinga. Ada mesin perahu yang bisa tiba-tiba saja rusak. Juga ada ombak yang bisa berubah tanpa peringatan. Dan semua itu dihadapi sendirian. Resikonya tidak sebanding dengan penghasilan, tapi disyukuri saja. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi di kota yang terus berkembang ini
Ia seperti cara terakhir untuk tetap bertahan di tengah keadaan yang tidak berubah. Seharusnya itu harus ada yang pendamping atau yang ada temen atau ABK yang khusus di atas gitu kan. Karena kalau misalnya kita nyelam sendiri kan kita nggak tahu apa sih keadaan yang ada di atas itu kan. Nah ya seharusnya harus ada yang perlu temen ataupun perlu ABK untuk mengawasi keadaan yang ada di perahu di situ, supaya kalau memang terjadi ada kendala kita kan bisa ngasih kode ke yang nyelam itu bahwa apa yang sebenarnya terjadi di atas laut perahu itu. Nelayan itu kalau memang mampu ya kan, kita bisa sendiri ya sendiri. Nah tetapi kalau memang misalnya nelayan itu punya target atau punya target misalnya dalam satu ternak itu kita beli nih, pasti kan sistemnya borong tuh. Nah kalau seperti itu memang perlu banyak ABK yang untuk membantu mengambil kerang supaya proses itu lebih cepat lagi. Nah kalau yang sendiri itu ya memang ya sudah menjadi keinginan ya, ukuran sendiri mampu ya udah jalan sendiri aja gitu. Artinya kan ada juga untuk biaya untuk membayar ABK, tetapi kan itu kan lebih aman sebenarnya mah. Itu aja sih. Perbandingannya memang kalau ada ABK ada perlu biaya untuk membayar situ. Ketika perahu kembali, pekerjaan belum selesai. Di darat, roda kecil ekonomi ini terus berputar, menyambung apa yang dimulai dari laut. Asap mengepul dari deram-deram yang besar. Air mendidih dan cangkang terbuka. Bau laut berubah jadi sesuatu yang lebih berat. Di tanah yang sempit, duduk para perempuan berjejer. Tangan mereka bergerak cepat, mengupas, memisahkan, dan mengulang tanpa jeda. Mereka tak banyak bicara. Kastira, istri Mistah, mengupas kerang untuk menambah penghasilan. Upahnya sekitar 40 hingga 80 ribu rupiah sehari. Tidak cukup, tapi harus cukup. Di balik kehidupan kota yang serba cepat, ada tangan-tangan yang bekerja lambat, namun tak pernah berhenti. Karena bagi mereka, hidup tetap berjalan dan dapur tetap harus mengebul. Baru tuh lama mas, palingnya sehari dapat 1 gitu. Kalau lama-lama kan ya ini dapatnya 2 drum yang udah. Jadi kalau tergantung banyaknya. Kalau cepet ya cepet, kalau nggak bisa lama juga 1 drum tuh. Ya tergantung kita dapatnya. Kadang dapat 2, kalau banyak sampai malam ya dapat 3-an gitu. 1 drum 40 yang ngasih upahnya. Misalnya ini kan dapat 280. Oh nggak cukup mas. Nggak cukup. 100 juga pengeluaran nggak cukup buat anak sekolah, buat ongkos anak kerja, apalagi buat dapur gitu. Nggak cukup lah kalau ngupas saja mah. Kalau kita ngandelin suami ya mungkin keteteran mas, nggak dapat pendapatan itu. Kenyataannya, air yang mereka sentuh setiap hari bukan hanya laut. Ia membawa sisa dari sebuah kota besar. Limbah rumah tangga, sisa industri, jejak dari kehidupan yang lebih modern. Semua itu mengalir ke sini, mengendap,
lalu jadi bagian dari kehidupan mereka. Kerang-kerang itu tumbuh di dalamnya, dipanen, dijual kembali ke kota, masuk ke piring-piring makan, ke warung, ke restoran, ke kehidupan orang-orang yang mungkin tidak pernah membayangkan dari mana asalnya. Sesuatu berputar di sini, sebuah siklus yang sunyi di mana kota membuang dan mereka mengubahnya menjadi cara untuk bertahan hidup. Kita berdiri dengan banyak wajah. Yang satu wajahnya bercahaya, tapi yang satu nyaris tak terlihat. Di pesisir ini tidak ada gedung bertingkat. Yang ada hanyalah manusia yang bertahan dari hari ke hari. Tapi justru di tempat seperti inilah sebagian kehidupan kota itu ditopang. Kota mungkin bergerak maju, tapi tidak semua ikut bergerak bersamanya. Sebagian mungkin tertinggal, tapi sebagian lainnya mungkin tidak diajak. Kalau sekarang nih pertumbuhan kemarin kan ada limbah. Sekarang ini hampir mati nih. Kemarin tuh pada mati semua. Ini yang hidupnya. Kemarin kadang-kadang ada buah dari limbah kehidupannya. Tahu limbah itu putih kayak susu. Di Pulau G aja ikan-ikan pada mati semua, pada rajungan pada ngambang semua. Pengennya saya kembalikanlah laut itu sebagai penghasilan untuk kehidupan nelayan. Karena laut yang sekarang ini sudah banyak sekali terjadi pencemaran di situ sehingga menyebabkan ikan-ikan ataupun kerang-kerang pada mati di situ. Itu akan menjadi menurunnya hasil tangkapan nelayan di situ. Ya doanya kita pengen sukses, pengen kayak orang gitu, misalnya enak gitu ya, nggak kayak gini-gini aja, bosan kayaknya. Doa anak-anaknya pengen ya kayak orang, misalnya usaha, jangan kayak bapak emaknya gitu, pengen enak gitu, pengen orang tua begitu, nggak kayak kita gitu. Di sini mimpi bukan tentang menjadi kaya. Mimpi adalah tentang cukup. Cukup untuk makan hari ini, cukup untuk anak tetap sekolah, cukup untuk besok masih bisa bekerja. Ketika laut semakin tercemar, ketika hasil semakin sedikit, yang mereka lakukan bukan berhenti. Mereka bertahan lebih keras. Karena di tengah kota sebesar ini, tidak semua orang punya tempat lain untuk pergi. Para nelayan pencari kerang mungkin tidak terlihat dalam peta pembangunan, tidak masuk dalam narasi besar kota. Tapi tanpa mereka, ada bagian dari kehidupan kota yang diam-diam ikut runtuh. Mereka adalah fondasi yang rapuh, yang menopang kota yang terlihat kokoh. Di balik gedung tinggi berkilau kaca, ada malam yang tak pernah benar-benar pulang. Lampu kota menyala tanpa rasa, menutup lelah yang dipeluk diam-diam. Mungkin kita terlalu sering melihat Jakarta dari apa yang terlihat. Padahal kota ini juga tumbuh dari apa yang ia sembunyikan. Tangan-tangan kasar, air yang tak lagi bersih, juga perjuangan yang tak pernah berhenti. Kehidupan yang rapuh tapi dipaksa kuat.
Di ujung Jakarta ini, kota ini tidak terlihat megah, tapi justru inilah wajah yang paling jujur. Terkadang, kota tidak hanya terlihat dari seberapa tinggi ia berdiri, tapi seberapa kuat menopang kehidupan yang rapuh. Inilah sisi lain metropolitan. Saya pamit undur diri, terima kasih. Menyusuri selah, menangkap yang nyaris luput, menyimpan cerita yang tak sempat disebut. Oh, sebab Jakarta bukan hanya etalase, melainkan napas panjang orang-orang yang bertahan di pinggir waktu dan ruang. Ini bukan kisah yang dipoles, ini catatan